Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya akan bagikan lagi resep kue atau cemilan enak. Bisa juga kalian jadikan ide jualan, bikinnya gampang, rasanya benar-benar enak. Semakin bermalam, bolunya semakin lembut. Oke, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur utuh, 150 gram gula pasir, vanili secukupnya, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh SP. Kemudian kita mixer semua bahan sampai tercampur dengan merata. Gunakan kecepatan bertahap ya teman-teman, dari kecepatan yang terendah sampai kecepatan yang tertinggi, sampai adonan mengembang putih, kental, dan berjejak. Lebih kurang 5-8 menit, atau disesuaikan aja dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, setelah adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak, kemudian kita masukkan 240 gram tepung terigu protein sedang. Dan tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian bahan kering ini kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Tentunya nanti tekstur bolunya menjadi lebih halus dan lembut. Kemudian kita aduk-aduk lagi sebentar menggunakan mixer. Dan kita mixer kembali asal tercampur saja. Menggunakan kecepatan rendah aja ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan 120 ml minyak goreng dan 120 ml susu full cream. Kita aduk kembali menggunakan mixer sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, ini adonan sudah tercampur dengan merata, kemudian kita matikan mixernya. Lanjut aduk menggunakan spatula. Rapikan pinggir-pinggirannya, kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan merata. Nah, setelah adonan tercampur dengan merata, kemudian kita ambil beberapa sendok adonannya. Ini untuk kita gunakan sebagai topping ya. Nah, di wadah yang besar atau di adonan yang banyak kita tambahkan sedikit pewarna kuning. Kemudian kita aduk kembali. Dan untuk toppingnya kita tambahkan sedikit pasta coklat. Kemudian kita aduk kembali. Nah, siapkan cetakan. Di sini cetakannya sudah saya tambahkan alas di bawahnya ya, supaya bolunya matang dengan merata. Setelah cetakan panas, kita oleskan dengan sedikit margarin, lalu masukkan adonan yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian kita semprotkan adonan sampai penuh ya.
supaya nanti kuenya gembul-gembul. Setelah itu beri topping sesuai dengan selera. Dikreasikan dengan keinginan masing-masing ya. Boleh juga diikuti sesuai dengan di video. Lanjut kita tutup dan kita masak sampai permukaan kering. Dan setelah lebih kurang 10 menit kita panggang kuenya sudah matang dan kita angkat satu persatu dari cetakan. Permukaan bawah dan atasnya sudah kering, itu pertanda kuenya sudah matang. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Dan hasilnya kuenya cantik dan gembul sekali. Nah teman-teman, ini dia bolu panggang mini ekonomisnya. Satu resep saya menghasilkan sebanyak 22 pieces bolu. Hasilnya juga montok-montok sekali. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini pokoknya cocok banget ya, bakalan nggak mengecewakan. Ini langsung aja kita coba satu kuenya. Dari tampilannya aja udah cantik banget ya teman-teman. Kuenya lembut, empuk, dan gembul-gembul sekali. Dan disimpan untuk dimakan besok pun bolunya tetap lembut dan enak banget. Nah, dapat dilihat teman-teman, seratnya juga sangat halus. Pokoknya resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah ya. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Meme. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Di video kali ini saya mau share lagi resep cemilan enak. Hasilnya sangat cantik dan montok-montok sekali. Sampai besok pun kuenya masih lembut dan enak. Oke, langsung aja kita ke tahap membuatnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Meme dan tekan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Selamat menonton. Nah, langkah yang pertama kita aktifkan raginya dulu. Siapkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir bersama dengan 50 ml air hangat. Kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan kemudian kita tutup dan kita diamkan lebih kurang selama 10 menit hingga muncul gelembung dan buih. Di wadah yang lain masukkan 2 butir telur utuh, gunakan telur dengan suhu ruang, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan vanili secukupnya. Boleh menggunakan vanili bubuk atau vanili cair ya. Kemudian semua bahan ini kita mixer hingga putih dan kental. Gunakan kecepatan sedang aja ya. Nah, setelah adonan mengembang putih dan kental, kemudian kita masukkan ragi yang sudah kita aktifkan dari awal. Kemudian kita mixer kembali. Lanjut kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian kita aduk sebentar menggunakan mixer. Kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan sedang aja ya.
Kemudian tambahkan 2 bungkus susu kental manis. Dan tambahkan juga 250 ml santan segar. Boleh juga menggunakan santan instan. Kemudian kita mixer kembali. Kemudian tambahkan 75 gram margarin yang sudah kita lelehkan dari awal. Margarin di sini sudah dalam keadaan hangat ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita rapikan pinggir-pinggirannya, kemudian kita aduk sampai semua bahan tercampur meratap. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah, supaya nanti kuenya mengembang dengan sempurna. Untuk memastikan adonannya lembut dan halus, adonan ini boleh juga disaring ya teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Kemudian kita aduk kembali. Nah, setelah adonan tercampur dengan merata, kemudian adonan ini kita istirahatkan selama lebih kurang 30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing ya. Nah, setelah lebih kurang selama 30 menit kita buka penutup adonan. Kemudian adonan ini kita aduk-aduk kembali untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, di sini saya tambahkan 2 buah pisang ya. Boleh menggunakan pisang apa aja. Kemudian pisangnya kita iris tipis. Nah, setelah cetakannya panas, kemudian saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian kita tambahkan potongan pisang di tengahnya ya. Sebelum adonan dituang ke dalam cetakan, sebaiknya adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu. Kita tuang adonan 3/4 dari cetakan. Kemudian kita tutup dan kita panggang adonan lebih kurang selama 10 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini permukaan kuenya sudah mengering, pertanda kuenya sudah matang ya teman-teman. Dengan cara kita sentuh permukaan kuenya. Setelah itu, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Dapat dilihat ya teman-teman, kuenya mengembang dengan sempurna, cantik sekali. Dan pori-pori dari kuenya juga sangat bagus. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini dia ya teman-teman hasil kita hari ini. Ini namanya kue pukis pisang. Hasilnya montok-montok banget dan gembul-gembul sekali. Kuenya juga sangat menul-menul dan lembut sekali. Kalau mau dijadikan ide jualan, ini mantap banget ya teman-teman. Nggak bakalan mengecewakan. Cara buatnya juga gampang dan bahan yang digunakan juga sangatlah ekonomis dan mudah didapatkan. Semoga resep yang saya share ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.